Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 7, Sloka 33, lanjutan, Putra Drona dihukum. Tata asadyata rasa darunam gautami syutam babanda marsatam raksaha pasum rasanaya yatha. Artinya, Arjuna marah, matanya merah bara seperti dua bola tembaga membara, dengan cekatan menangkap putra Gautami dan mengikatnya dengan tali seperti seekor binatang. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ibu Aswatthama, Kripi, lahir dalam keluarga Gautama. Yang bermakna dari sloka ini adalah bahwa Aswatthama ditangkap dan diikat dengan tali seperti mengikat seekor binatang. Menurut Sridhar Swami, Arjuna terpaksa menangkap putra Brahmana ini seperti itu sebagai bagian dari kewajibannya atau dharma. Pertimbangan yang dikemukakan Sridhar Swami dipertegas oleh sabda Sri Krishna dalam sloka-sloka selanjutnya, bahwa Aswatthama memang benar putra Dronacharya dan Kripi, tetapi karena akhlaknya merosot ke status yang lebih rendah, sepantasnya lah dia diperlakukan seperti memperlakukan binatang, bukan sebagai Brahmana. Selanjutnya, sloka 34. Sibiraya nini shantam raja badhwari pumbalat praharjunam prakupito bhagawan ambujekshanaha. Setelah Arjuna mengikat Aswatthama, dia ingin menyeretnya ke pangkalan militer. Personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna yang sedang memandang dengan mata padmanya berbicara kepada Arjuna yang sedang murka. Baik Arjuna maupun Sri Krishna sedang marah menurut uraian di sini, tetapi mata Arjuna menjadi seperti bola-bola tembaga yang membara, sedangkan mata Krishna tetap seperti bunga padma. Ini berarti marah Arjuna dan marah Sri Krishna berada pada level yang tidak sama. Tuhan adalah transendental, sehingga dia selalu mutlak pada tahap manapun. Kemarahan Krishna tidak seperti kemarahan makhluk hidup yang terikat di dalam sifat-sifat material. Oleh karena Tuhan adalah mutlak, kemarahannya dan kesenangannya adalah sama saja. Kemarahan Tuhan tidak diperlihatkan dalam tiga sifat alam material. Kemarahan Tuhan hanya memperlihatkan kecondongan Tuhan untuk berpikir demi kepentingan penyembahnya yang merupakan sifat transendentalnya. Karena itu, kalaupun Tuhan marah, objek kemarahannya pun mendapat karunia. Tuhan tidak pernah berubah dalam keadaan apapun. Selanjutnya, sloka 35. Mainang partar hasitratum Brahma bandhum imang jahi Yashawanagasa syuptan awadhini sibalakan. Artinya, Tuhan Sri Krishna berkata, "Wahai Arjuna, hendaknya engkau jangan memperlihatkan welas asih dengan membebaskan anggota keluarga Brahmana ini atau Brahmana Bandhu, sebab dia telah membunuh anak-anak yang tidak berdosa tatkala mereka sedang tidur." Penjelasan: kata Brahma Bandhu bermakna orang yang kebetulan lahir di dalam keluarga Brahmana tetapi tidak memiliki kualifikasi kebrahmanaan disebut hanya sebagai anggota keluarga Brahmana, bukan Brahmana. Putra seorang hakim agung belum pasti menjadi seorang hakim agung, tetapi tidak ada salahnya jika putra hakim agung disebut sebagai anggota keluarga hakim agung. Jadi, seperti halnya seorang yang tidak menjadi hakim agung karena keturunan, begitu pula seseorang tidak menjadi Brahmana juga karena keturunan. Namun menjadi Brahmana adalah dengan cara memperoleh kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang Brahmana. Jabatan hakim agung adalah bagi orang yang memiliki kualifikasi sebagai hakim agung. Begitu pula jabatan Brahmana hanya dapat dicapai melalui kualifikasi. Menurut sastra, jika memiliki sifat-sifat baik, orang yang dilahirkan dalam keluarga yang bukan Brahmana, yang berkualifikasi Brahmana, harus diakui sebagai Brahmana. Seperti itu pula jika orang yang dilahirkan dalam keluarga Brahmana namun tidak memiliki kualifikasi Brahmana,
sama sekali, maka dia harus memperlakukan sebagai orang yang bukan Brahmana, atau dalam kata yang lebih halus, sebagai anggota keluarga Brahmana saja. Tuhan Sri Krishna sendiri, penguasa tertinggi segala prinsip keagamaan, yaitu sastra Weda, telah menunjukkan perbedaan-perbedaan tersebut, dan dia akan menjelaskan alasan hal ini dalam sloka-sloka berikut. Selanjutnya, sloka 36. Matam pramatam unmatang suptam balang striyam jadam prapanam miratam bitam nari pumhanti dharmawid. Orang yang mengetahui prinsip-prinsip dharma tidak membunuh musuh yang lalai, musuh yang sedang mabuk, yang tidak waras, yang sedang tidur, yang ketakutan atau kehilangan karetanya. Dia juga tidak akan membunuh anak-anak perempuan, makhluk yang bodoh, atau orang yang sudah menyerah. Penjelasan: musuh yang tidak melawan tidak pernah dibunuh oleh kesatria yang mengetahui prinsip-prinsip dharma. Pada zaman dahulu, peperangan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dharma, bukan untuk kesenangan indera. Jika musuh kebetulan sedang mabuk, tidur, dan sebagainya, seperti yang disebut di atas, maka dia tidak pernah boleh dibunuh. Inilah beberapa peraturan perang menurut dharma. Peperangan di zaman dahulu tidak pernah dimaklumkan berdasarkan selera pemimpin politik yang mementingkan diri sendiri, melainkan perang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dharma, bebas dari segala dosa. Kekerasan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dharma jauh lebih baik dari apa yang hanya namanya saja tidak melakukan kekerasan. Selanjutnya, sloka 37. Swaprananya para pranai prapusnatya grina kalaha tadwadashtasyahi sreyo yadoshat yatyada puman. Orang yang kejam dan bertabiat buruk yang memelihara kehidupannya dengan cara mengorbankan nyawa orang lain patut dibunuh demi kebaikan sendiri. Jika tidak, derajatnya akan turun akibat perbuatannya sendiri. Penjelasan: nyawa dibayar nyawa adalah hukuman yang adil bagi orang yang kejam yang tanpa malu mengorbankan nyawa orang lain. Moralitas politik artinya menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pembunuh demi menyelamatkan dia, agar dia tidak masuk neraka. Negara menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuh demi kebaikannya sendiri, sebab dalam kelahiran berikutnya dia tidak harus menderita akibat pembunuhan yang telah dilakukannya. Hukuman mati bagi si pembunuh adalah hukuman paling ringan yang diganjarkan kepadanya. Dikatakan dalam kitab-kitab Smriti Sastra bahwa orang yang dijatuhi hukuman mati oleh raja berdasarkan prinsip nyawa dibayar dengan nyawa disucikan dari segala dosanya, sehingga mungkin mereka memenuhi syarat untuk diangkat ke planet-planet surgawi. Menurut Manu, penyusun besar undang-undang ketatanegaraan dan prinsip-prinsip dharma, orang yang membunuh binatang pun dianggap melakukan pembunuhan, sebab makanan dari daging binatang tidak dimaksudkan bagi manusia beradab yang mempunyai tujuan utama mempersiapkan diri untuk kembali kepada Tuhan. Manu mengatakan bahwa dalam perbuatan membunuh binatang ada persekongkolan sekelompok orang yang melakukan dosa tersebut, dan semuanya dapat dihukum sebagai pembunuh, persis seperti kelompok orang yang bersekongkol untuk membunuh seorang manusia, dan semuanya patut dihukum. Yang memberi izin, yang membunuh binatang, yang menjual daging binatang yang telah dipotong, yang memasak daging binatang, yang mengatur distribusi bahan makanan tersebut, dan akhirnya yang makan daging itu adalah semua pembunuh, dan semuanya dapat dihukum oleh hukum-hukum alam. Tidak seorang pun mampu menciptakan makhluk hidup, walaupun banyak kemajuan telah dicapai di bidang ilmu pengetahuan. Karena itu, tidak seorang pun berhak membunuh makhluk hidup seenaknya. Bagi orang yang suka makan binatang, kitab-kitab suci hanya mengizinkan pengorbanan binatang secara terbatas saja. Izin-izin tersebut hanya dimaksudkan untuk membatasi pembukaan rumah pemotongan hewan. Tata cara yang diperkenankan oleh kitab suci untuk pengorbanan hewan adalah baik bagi hewan yang dikorbankan maupun bagi orang yang makan daging. Aturan tersebut dibuat agar baik demi
Aturan tersebut dibuat agar baik demi hewan dalam arti roh hewan yang dikorbankan, ditempatkan mengaturkan kurban suci segera diangkat sampai dilahirkan sebagai manusia. Sedangkan pemakan binatang diselamatkan dari dosa-dosa yang lebih kasar, yaitu dosa memakan jenis-jenis daging yang disediakan oleh rumah potong hewan yang terorganisir, yang sebenarnya merupakan tempat-tempat yang mengerikan yang digunakan untuk mengembangkan segala jenis penderitaan material yang menimpa masyarakat, negara, dan rakyat kebanyakan. Dunia material ini sendiri adalah tempat yang selalu penuh dengan segala kecemasan dengan mengalahkan pemotongan hewan. Seluruh suasana semakin tercemari oleh perang, berbagai penyakit menular, kekurangan pangan, dan banyak musibah dan malapetaka lain yang tak diinginkan. Selanjutnya, Sloka 38. Pratisrutam cabawata pancalyai srinwato mama aharisye sirastasya yaste manini putraha. Di samping itu, aku sendiri mendengar engkau telah berjanji kepada Draupadi bahwa engkau akan membawakan kepala pembunuh putra-putranya. Sloka 39. Tat asawadyatang papa atatai atma bhanduha partus cawi priyang wira kritawan kulapam sanaha. Artinya, orang ini adalah Algojo dan ia sendiri yang membunuh anggota keluargamu. Namun bukan hanya itu, ia juga membuat tuannya sendiri merasa tidak puas. Ia tidak lebih dari sia-sia arang dalam keluarganya. Bunuh saja dia segera. Penjelasan. Di sini putra Dronacharya direndahkan dengan menyebutnya sebagai sia-sia arang dalam keluarganya. Nama baik Dronacharya sangat dihormati oleh orang. Walaupun Dronacharya berdiri di pihak musuh, namun Pandawa 5 menghormati, dan sebelum memulai pertempuran Arjuna memberi hormat kepada beliau. Namun putra Dronacharya membuat dirinya sangat hina dengan melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para Dwija atau anggota golongan masyarakat yang lebih tinggi dan telah dilahirkan 2 kali. Aswatthama putra Dronacharya membunuh kelima putra Draupadi yang sedang tidur, yang membuat tuannya sendiri, Duryodhana, tidak puas. Duryodhana tak pernah setuju dengan pembunuhan kejam dan biadab yang dilakukan terhadap kelima putra Pandawa yang sedang tidur. Ini berarti Aswatthama sendirian yang menjadi penganiaya anggota keluarga Arjuna, sehingga Arjuna patutnya menghukumnya. Disebutkan dalam sastra, orang yang menyerang tanpa aba-aba terlebih dahulu, atau membunuh diri dari belakang, atau membakar rumah orang lain, atau menculik istri orang lain, patut dijatuhi hukuman mati. Krishna mengingatkan kepada Arjuna tentang kenyataan-kenyataan tersebut agar Arjuna memakluminya dan melakukan apa yang perlu diperbuat. Selanjutnya, Sloka 40. Sutta waca evam pariksata dharmang partha krishnena chodita maica dantum guru syutam yadyapi atmahanamahan. Artinya, Sutta Goswami berkata, walaupun Krishna yang sedang menguji Arjuna dalam dharma menganjurkan agar Arjuna membunuh putra Dronacharya, namun Arjuna, seorang insan mulia, tidak suka gagasan membunuh Aswatthama, walaupun Aswatthama pembunuh kejam yang telah merenggut nyawa anggota keluarga Arjuna. Penjelasan. Tidak diragukan lagi bahwa Arjuna adalah insan mulia, dan kenyataan itu juga dibenarkan dalam ayat ini. Sri Krishna sendiri sedang menganjurkan agar Arjuna membunuh putra Drona. Namun Arjuna menganggap putra gurunya yang mulia itu harus diampuni karena kebetulan dia putra Dronacharya, sekalipun dia adalah putra yang tak pantas, akibat kekejian yang telah dilakukannya secara bertingkah. Pada hakikatnya Tuhan Sri Krishna memberikan saran kepada Arjuna hanya untuk menguji rasa tanggung jawab Arjuna. Tidak ada sesuatu pun yang kurang dalam rasa tanggung jawab Arjuna, dan Tuhan Sri Krishna bukannya tidak menyadari hal tersebut.
Tetapi Tuhan Sri Krishna menguji banyak penyembah-penyembah murninya hanya untuk memperbesar rasa tanggung jawab akan tugas tersebut. Para gopi juga diuji seperti itu. Prahlad Maharaj juga diuji seperti itu. Semua penyembah murni berhasil lulus dalam masing-masing ujian yang diberikan oleh Sri Krishna. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Semoga Tuhan selalu memberikan karunia-Nya untuk berbakti kepadanya.